disparitus kultus, tetapi terjadi perceraian, apakah itu bisa dianulasi? Anda tahu disparitas kultus? Apa Pak? Beda agama. Ya, beda agama. Disparitas kultus itu beda agama. Perkawinan beda agama selama diterima di dalam gereja, kalau nanti ada masalah, tetap tidak bisa bercerai. Tidak bisa dianulasi. Tergantung. Kalau dianulasi, itu kembali lagi harus ada hakim yang melihat. Tapi pengharapan ada kan? Pengharapan ada. Ya, sesuai dengan tahun jubileum kita. Pak, tahun jubileum pengharapannya untuk sukacita kebaikan. Bukan untuk pembebasan dari penderitaan. Ya. Apakah pengharapan itu ada? Nanti biasanya tetap hakim gereja yang punya wewenang, Pak. Sekali lagi dilihat historinya. Bukan egoisme, bukan saya mau melepaskan dari penderitaan. Sorry ya, seringkali orang mau melepas supaya apa? Saya nggak mau tanggung jawab. Sudahlah. Gimana Pak? Oke. Kalau anulasi itu, apakah persetujuannya cukup dengan Roma Paroki atau harus ke Vatikan? Hakim gereja saja. Sekarang hakim gereja setempat yang tidak harus ke Vatikan. Punya wewenang mereka, sudah diberikan sekarang. Kalau imam, lebih ke sana. Terima kasih Pak. Ya Allah. Bu, nggak perlu pakai mikro. Ibu keras. Nah itu saya mau nanya masalah perkawinan saya ini dibilang cerai atau belum ya? Saya kan Katolik, kawinnya secara Katolik. Terus sekarang bisa gitu aja kan. Nah, nama statusnya saya itu udah bercerai, emang udah bisa sih, udah bisa. Tapi maksudnya saya ditanya orang udah cerai apa belum? Karena udah bisa, udah lama. Ya kan perkawinan udah 19 tahun, ya kan bisanya belum lama. Tapi dia sendiri ya udah aku sendiri aja gitu. Itu dianggapnya bagaimana kok mau itu aja. Jadi ya jangan emosi dulu kan. Saya bukan suami ibu ya. Jadi status ibu adalah apa? Menikah. Iya. Iya, menikah. Tapi untuk sementara kami berpisah. Tapi kalau ada keinginan nggak mau kembali, apa bilang gitu? Nah, itu berarti dosa. Itu kan udah menutup hati dong. Emangnya Tuhan tidak bisa sebentar. Saya selalu ngerti suami ini katakan, jangan pernah menutup dari kuasa Roh Kudus. Bawa dalam doa, bukan bawa dalam kebencian. Kalau ibu bawa dalam kebencian sampai kapan itu menutup. Tetapi bawa dalam doa, Tuhan, yang mau menikah dulu kan saya. Yang merusak ini kami, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah menyatukan. Maka apa? Buka hati untuk Tuhan. Bukan apa namanya? Nggak bisa, nggak mungkin, kita sudah balik kesel. Ya sudah. Sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah bisa membantu kita. Kita tidak mau ditolong. Padahal doa kita, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Gimana bisa diberkati? Anda mengampuni pasangan Anda juga nggak bisa. Saya mengampuni mau. Ya, kan? Tapi kalau disuruh saya berbalik lagi, saya nggak bisa. Mengerti apa
apa yang dicari? Bebas. Bebas. Itu kesenangan. Kesenangan. Saya mau terbebas kok. Saya mau terbebas. Ini yang akhirnya merusak relasi perkawinan. Karena dalam perkawinan yang penting saya. Padahal kan tadi dikatakan dalam perkawinan sudah tidak ada kata saya lagi. Demi kebaikan, bukan demi saya. Jadi ibu, saya bantu doa ibu kepada ibu, saya doakan saja. Walaupun ibu tidak mau, Allah lebih kuat daripada ketidakmauan. Tuhan memberkati. Thank you. Satu terakhir. Dari Bapak. Laki, tadi perempuan laki. Tadi Romo sudah menjelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan pembatalan pernikahan, halangan. Banyak kita tahu, hampir 90% lebih mungkin banyak orang kalau dalam masa penjajakan, masa pacaran, kenalan, tidak semua tahu mengenai pasangannya gitu. Termasuk hal-hal yang dibilang tadi oleh Romo, ada ketimpangan dalam hal yang tadi dalam tanda petik gitu ya Romo ya. Nah, bagaimana bila dalam, kan kalau saya boleh mengistilahkan dalam hidup perkawinan ini kan hampir seperti kayak orang gambling ya Romo. Orang gambling artinya kan banyak hal yang kita tidak tahu, kekurangan penuh daripada pasangan kita, tapi ya mau tidak mau kita harus belajar mengerti Romo. Belajar mengerti, harus belajar menerima. Karena saya selalu mengatakan bahwa cintailah kekurangannya karena itu nggak dimiliki orang lain. Sudah gitu. Nah, maksud saya bagaimana mengantisipasi itu tadi, Romo? Saya mau, Bapak udah menikah, Bapak? Udah. Ya, betul. Saya 33 tahun. Pas Yesus mati, saudara-saudara. Dan Yesus bangkit lagi. Menarik Pak, betul. Maka saya ngomong kepada anak-anak muda, dan saya selalu berkata beberapa kali dalam seminar, mengapa perkawinan gagal? Karena dalam perkawinan orang-anak muda sekarang, high expectation, low preparation. Itu. Kita nggak siap melihat perubahan karakter pasangan. Waktu pacaran gila, senyum banget, I'm really the queen, you know. Setelah menikah, lu pembantu. So sweet. Jadi kita terlalu tinggi ekspektasinya dan low preparation. Kita juga gereja sadar untuk jadi imam kami harus sekolah 12 tahun. Untuk perkawinan cuma 3 hari tuh khusus perkawinan. Ya tuh sebentar banget. Maka disitulah pentingnya adalah apa? Ada marriage encounter, ada marriage enrichment, ada couple for Christ. Di situ dibantu supaya Anda tidak shock. Bagus kata-kata Bapak, supaya saya bisa menerima kelemahan pasangan. Biasanya perkawinan 5-10 banyak argue-nya, banyak ributnya. Tapi setelah 10 tahun gak banyak karena cincai lah. Udahlah cengli lah. Pohon mau diapain lagi? Mau dibalikin udah pada mati orang tuanya. Akhirnya amsyong. Amsyong. Bener banget amsyong ya. Amsyong Pak. Maka saya selalu mengatakan kepada anak muda, nak muda, kamu sebelum resepsi koleksi dulu. Dari koleksi baru seleksi. Setelah seleksi baru resepsi. Koleksi itu bukan koleksi pacar, koleksi teman. Karena kalau kamu berteman, kita akan jujur. Kalau berpacaran palsu semuanya. Kan pura-pura baik, pura-pura tersenyum, pura-pura senang. Tapi kalau berteman, kita akan jujur. Oh, saya tahu. Oh, dia memperlakukan orang kecil seperti apa. Oh, dia berlaku kepada orang tuanya seperti apa. Oh, dia berlaku kepada teman-temannya seperti apa. Saya jadi terbuka. Oh, orang ini yang bisa saya pilih. Orang ini yang bisa saya pacari. Maka penting memang beberapa imam bicara kepada orang-orang muda. Supaya apa? Supaya mereka
mempersiapkan perkawinan sungguh. Karena kan kalau saya lihat kan kemarin saya memberkati perkawinan, pada saat setelah jadi perkawinan, laki-lakinya langsung yes. Hey, baru mulai. Lo nggak tahu penderitaannya ya. Seringkali nggak siap. Maka ada satu kursus perkawinan ini, kursus Bandung bagus, namanya paduan kasih. Jadi paduan kasih itu 3 bulan. Dan dalam 3 bulan pasangan calon ini di mentor oleh pasangan suami istri. Sehingga si cowok ini ngerti, oh ceweknya punya masa lalu seperti apa. Jujur punya pacar berapa. Jujur keluarganya kayak gimana. Dibuka sungguh. Beberapa pasangan setelah ikut paduan kasih nggak jadi. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada kacau. Jadi dia dipersiapkan sungguh. You fight sebelum lu nikah. Jangan hanya menjaga perasaan, jangan nanti takut kehilangan. Nggak apa-apa. Kehilangan 1 intan kau dapat. Haleluya. Jadi memang itu masalah di dalam persiapan perkawinan kita, sedang memperbaiki juga. Terima kasih Pak atas masukannya. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Baik, saya